Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam bulan Agustus ini, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan. Kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan bangsa Belanda dan Jepang. Indonesia boleh berdiri secara mandiri untuk mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Selain itu, Indonesia juga telah merdeka dari segala perbudakan, penindasan, dan penjajahan oleh negara lain. Di dalam kekristenan kita juga telah dimerdekakan oleh Tuhan dari perbudakan dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita, dan kita hidup dalam pimpinan Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Saudara, sebagai seorang yang telah merdeka, tentunya seharusnya kita pun memiliki mental seorang merdeka. Mari kita belajar dari Galatia 5 ayatnya yang ke-13 sampai ke-15 yang mengatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Dalam ayat ini, kita dapat belajar beberapa hal tentang mental seorang yang telah merdeka.
yaitu yang pertama, orang yang telah dimerdekakan tidak akan berbuat sewenang-wenang. Artinya, bahwa ketika kita telah dimerdekakan, kebebasan yang kita miliki tidak digunakan untuk bebas berbuat dosa, melainkan sebaliknya, kebebasan ini kita pergunakan untuk menjauhkan diri dari segala dosa yang dulunya telah memperbudak kehidupan kita, yang mengakibatkan kita masuk dalam kebinasaan. Orang yang mentalnya merdeka tentu tidak akan mau lagi diperbudak, melainkan hidup terbebas dari perbudakan itu dengan cara hidup seturut firman Tuhan. Yang kedua, orang yang telah merdeka selalu berpikir mencari cara untuk saling melayani. Artinya bahwa seorang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan akan hidup dalam takut akan Tuhan dan memiliki mental yang hidupnya digunakan untuk melayani sesamanya dan terlebih Tuhan. Mental orang merdeka, mentalnya bukan lagi hamba dosa, melainkan mental hamba Allah, yaitu hamba kebenaran. Ada pada Roma 6 ayat yang ke-18, serta menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terdapat dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23, yaitu untuk menyatakan kasih Tuhan dan hidup dalam kasih itu sebagai orang yang telah dimerdekakan. Saudara, kalau berbicara tentang mental orang merdeka, kita percaya bahwa hidup kita telah dilepaskan, dibebaskan oleh Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Maka hidup kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Hidup kita akan berjalan dalam terang firman Tuhan dan mencerminkan hidup yang betul-betul sebagai seorang merdeka yang terus menyatakan kebenaran dan kasih Tuhan. Pertanyaannya, adakah kita memiliki mental orang merdeka? Atau justru sampai saat ini kita masih memiliki mental seorang hamba dosa? Mari kita renungkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih untuk kemerdekaan yang telah Tuhan berikan bagi kami untuk terbebas dari perbudakan dosa. Bapa, ajarlah kami hidup sebagai orang merdeka yang memiliki mental merdeka yang sesungguhnya. Apabila di antara kami masih saja hidup dalam perbudakan dosa dan hidup dalam saling membenci dan menjatuhkan, ampuni dan ubahkanlah kehidupan kami, agar kami boleh betul-betul disebut orang yang telah merdeka. Terima kasih Tuhan, di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.